yang namanya adalah molten salt synthesis. Molten salt synthesis itu adalah tadi pengembangan dari sintesis dari metode solid state reaction. Jadi reaksi dalam keadaan padatan. Jadi semuanya sebenarnya adalah wujudnya adalah apa? Padat. Ya, semuanya. Ya, tetapi kalau dalam solid state reaction kita tidak menambahkan garam, tetapi kalau dalam metode ini kita nanti akan menambahkan apa? Garam. Makanya disebut sebagai apa? Molten salt. Ya, molten itu adalah leleh, salt itu adalah apa? Garam. Jadi ditambah dengan garam atau ditambah dengan lelehan garam. Tetapi awalnya pasti garamnya dalam wujud apa? Padatan. Ya, kenapa metode ini kita pakai atau saya pakai? Ya, sebenarnya adalah dari apa? Kesederhanaan. Ya, jadi kesederhanaan dari apa? Metode. Ya, dan senyawamu itu sebenarnya kan yang disintesis kan bukan senyawa yang baru. Kakak kelasmu sudah mensintesis balik kan gitu kan. Nah, dan seterusnya. Paling enggak kita tahu bagaimana tingkat keberhasilannya. Dan tingkat keberhasilannya kan tinggi. Walaupun ada yang ada pengotor, ada yang tidak, dan itu saya kira sih sangat tergantung pada tangan masing-masing. Ya, ada yang bertangan dingin, ya, kadang-kadang yang pintar-pintar itu kadang-kadang yang tangannya hangat-hangat itu. Jadi kalau sintesis itu kadang-kadang nggak jadi, tapi ya kebalikan kadang-kadang yang apa namanya yang IPK-nya biasa-biasa itu kadang-kadang tangannya dingin-dingin. Jadi kalau sintesis itu berhasil-berhasil itu, ya. Makanya banyak doa kan gitu dalam sintesis itu, ya. Jadi dalam sintesis itu tidak menjamin IPK ya sekali lagi ya. Jadi kalau kamu mensintesis nyawa apapun itu sebenarnya tidak menjamin IPK kamu tinggi itu sebenarnya nggak jamin. Ya apakah berhasil atau tidak ya. Karena tadi kadang-kadang tangan bawaan itu yang apa eh, faktor terbesarnya makanya banyak berdoa dalam sintesis itu ya. Oke, jadi metodenya sederhana sekali dan hanya membuat prekursornya seperti solid state reaction dan prekursornya ya prekursor yang dalam bentuk padatan ditambah dengan garam. Garamnya ini sudah kita pilih garam yang sederhana, biasanya adalah NaCl, KCl dan itu mudah mendapatkannya ya dan murah sehingga kan mudah sekali kita gunakan. Kelebihannya apa ya tadi faktor kesederhanaan, cukup ekonomis kan gitu kan. Tingkat keberhasilannya relatif tinggi kan gitu. Terus apa? Kita bisa mendapatkan dan yang utama kita bisa mendapatkan morfologi atau bentuk yang baik ya. Walaupun nanti kalau kita bandingkan ya tidak sebaik apa namanya hidrotermal, tetapi eh, baik kadang-kadang yang tadi kadang-kadang ada yang tangannya dingin-dingin itu dapat apa namanya dapat partikel yang bagus-bagus itu yang kotak-kotak gitu ya. Yang itu yang tangannya dingin-dingin itu ya. Dan yang bagus itu. Ya, artinya kita dengan metode yang mudah ini kita bisa mendapatkan istilahnya adalah senyawa yang baik dan tingkat keberhasilannya cukup tinggi, sederhana dan murah meriah kan. Kan gitu. Yang penting kan murah meriah kan bisa kita apa namanya? Kita lakukan di lab ya. Biayanya murah itu kan jauh lebih baik dibandingkan kita menggunakan metode yang agak rumit tetapi kadang-kadang tingkat keberhasilannya nggak terlalu tinggi-tinggi amat kan gitu ya. Oke, jadi ini pengembangan dari metode apa namanya solid state reaction. Jadi semuanya itu dalam bentuk apa? Padatan, ya semuanya. Sebentar. Oke, jadi semuanya itu adalah dalam bentuk padatan ini ya. Ini adalah chemicalnya, prekursornya. Ingat ya, yang namanya prekursor itu berarti apa? Chemical yang digunakan untuk bereaksi itu namanya prekursor. Kalau garam, apakah prekursor? Kalau dalam kasus ini tidak masuk prekursor. Kecuali kalau garamnya bereaksi, itu masuk prekursor. Ya. Jadi prekursornya juga apa? Padat-padat, terus nanti kita campurkan dengan garam, itu padat. Terus diapakan? Ya dicampur saja, kan gitu. Ya, dicampur. Nah, tetapi ini yang membedakan dengan solid state reaction. Kalau solid state reaction itu langsung dipanaskan, ibaratnya begitu, tanpa garam. Tetapi dalam metode ini kita tambahkan garam, fungsinya apa? Garam itu nanti sebagai apa? Medium. Ingat ya, medium. Ingat, bukan pelarut. Ingat ya, hanya medium. Ingat ya, konsep pelarut, dilarutkan, terlarut itu ingat ya. Pelarut, dilarutkan itu adalah homogen. Tapi kalau yang ini enggak. Ya, jadi
hanya sebagai apa? Medium. Medium itu apa? Sebagai medium untuk bereaksi satu dengan yang lain. Kamu ingat harus teori reaksi kimia yang namanya salah satu teori reaksi kimia itu adalah apa? Ya, dia saling tumbuk satu dengan yang lain. Teori tumbukan, ya. Nah, supaya numbuknya itu mudah, maka kita menggunakan apa? Medium. Mediumnya apa? Ya, tadi yang kita manfaatkan adalah apa? Garam. Karena garam sebagai medium, otomatis secara teori sederhana, secara logika sederhana, maka harus apa? Ya harus banyak. Maka jumlah garamnya harus apa? Banyak. Sehingga biasanya rasio yang digunakan itu adalah apa? 1:7. Biasanya. Apakah boleh atau lebih sedikit? Boleh, boleh saja. 1:14 juga boleh. 1:5 juga boleh. Tetapi ya sepanjang ini biasanya 1:7 sudah mendapatkan hasil yang baik. Ya. Jadi garam harus kita lelehkan dulu. Karena garam harus kita lelehkan dulu, maka itu yang menjadi pilihan dari apa? Suhu yang dipilih. Berarti suhu yang dipilih apa? Didasarkan pada garam yang meleleh. Ingat ya. Jadi suhu sintesis yang kita gunakan itu didasarkan pada apa? Suhu garam meleleh. Ya, suhu garam meleleh. Misalkan NaCl itu melelehnya kan sekitar 825, sekitar segitu, saya lupa, tapi sekitar segitu. Berarti kalau kita menggunakan untuk sintesis dengan menggunakan garam NaCl, berarti kita harus menggunakan suhu berapa? Ya minimal 825. Kan gitu kan? Kalau tidak, ya garamnya tidak akan meleleh, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini nggak akan tercapai. Kan gitu, karena garam di sini fungsinya sebagai apa? Medium, dia harus leleh. Ya. Ingat ya. Nah, nanti dicampur, dipanaskan di sini varying sini sampai tadi pilihan suhunya adalah apa? Garam meleleh, suhu garam meleleh, ya, atau titik leleh, ya, titik leleh. Nah, dari sini setelah dipanaskan tadi, maka ya otomatis sudah selesai kan gitu. Nah, supaya selesai berarti kita hanya ingin mendapatkan apa? Produk. Tetapi apakah garamnya masih ada? Masih. Berarti bagaimana? Kita harus mencuci garamnya. Ya, garam harus kita pisahkan. Caranya bagaimana? Ya mudah saja. Ya namanya garam itu larut dalam apa? Air. Kan gitu kan? Ya, contohnya kamu punya NaCl ya pasti larut dalam air kan? Nah, karena garam itu larut dalam air, maka bagaimana caranya kita menghilangkan? Ya kita cuci dengan apa? Air. Sampai garamnya apa? Habis. Nah, untuk mempercepat apa namanya proses pencucian, maka bagaimana menggunakan air panas kan gitu, sederhananya kan gitu, ya. Ingat ya. Jadi menggunakan air panas. Fungsinya apa? Untuk mempercepat kelarutan dari apa? Garam. Supaya sampelnya menjadi bebas apa? Garam. Nah, nanti bagaimana kita mengecek sisa garam? Ya, filtratnya kamu reaksikan dengan apa? AgNO3. Kalau dia bereaksi dengan Cl, ya bereaksi dengan Cl maka membentuk AgCl, berarti nanti akan timbul apa endapan putih, ya. Jadi kalau filtratnya kamu tetesi dengan AgNO3 dan muncul itu endapan putih, berarti masih ada apa? Garam. Nah, terus bagaimana menghilangkan? Ya dicuci terus, ya sampai selesai, ya sampai selesai. Dan itulah sintesis atau pekerjaan yang tahap pertama yang nanti akan kamu lakukan. Sederhana kan? Ngerti ya? Sederhana ya. Jadi sintesisnya adalah sederhana, ya. Sehingga nanti kalau waktumu kebanyakan kalau dalam tahap sintesis apa? Mencuci, menghilangkan yang namanya adalah apa? Garam tadi. Ngerti ya? Jadi itu nanti adalah pekerjaan yang nanti akan banyak kamu lakukan, ya. Oke, jangan lanjutkan. Nah, tadi ya, karena kita butuh garam sebagai medium, maka kita bisa apa namanya menggunakan banyak jenis garam. Ada jenis garam klorida, biasanya adalah yang digunakan adalah jenis garam klorida sama garam sulfat. Tetapi lah kalau saya lebih senang pakai garam klorida, NaCl, KCl. Kenapa? Karena harganya murah kan gitu kan. Dan tingkat keberhasilannya selama ini juga baik-baik saja kan gitu. Kan kita menggunakan yang murah-murah saja kan, nggak usah yang mahal-mahal kan gitu, ya. Jadi kita menggunakan hal yang apa namanya NaCl atau KCl. Nah, akan tapi tadi ya suhu yang digunakan itu adalah didasarkan pada titik leleh dari garam.
Dan namanya suhu itu nanti akan berpengaruh pada hasil. Ya, suhu yang tinggi biasanya morfologinya tidak terlalu baik. Kenapa? Ya karena energinya sangat besar sekali sehingga pertumbuhannya menjadi ibaratnya langsung kayak terlalu cepat gitu ya. Kalau pertumbuhannya terlalu cepat, maka morfologinya tidak seragam. Resikonya begitu. Sehingga nanti banyak peneliti akan menggunakan suhu yang lebih rendah. Caranya bagaimana? Caranya adalah mencampurkan garam. Jadi nanti kalau dalam diagram fasa, kalau kamu belajar diagram fasa di termodinamika dan kesetimbangan, misalkan ada dua fasa, tiga fasa, dua fasa, kalau dalam kasus ini ya, campurannya kan dua fasa NaCl sama fasa KCl, maka itu bisa menurunkan yang namanya adalah apa? Titik leleh. Jadi kalau kita campurkan garam, maka akan timbul titik leleh baru, yang itu adalah lebih rendah. Sehingga nanti dalam penelitianmu juga akan menggunakan yang namanya adalah apa? Garam campuran. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan suhu yang lebih rendah. Karena dengan dicampur, maka titik lelehnya menjadi lebih rendah. Sehingga tadi energinya tidak terlalu tinggi, sehingga pertumbuhannya tidak terlalu, istilahnya adalah tidak terkontrol, jadi agak lambat. Kalau agak lambat, otomatis morfologi yang kita inginkan itu jauh lebih, istilahnya jauh lebih baik lah, kita bisa mengontrol. Ya, itu. Ya. Terus yang berikutnya adalah fungsi dari garam. Ingat ya, sekali lagi, yang namanya garam itu sebagai apa? Medium. Fungsi utamanya itu. Karena dia ada medium, maka dia bisa apa? Bisa mempercepat laju reaksi. Ya. Terus dalam solid state reaction itu kan padatan dengan padatan itu kan nempel kan ya. Nah, itu secara termodinamika butuh energi yang tinggi. Maka tidak heran dalam solid state reaction itu pasti suhu yang digunakan itu pasti tinggi sekali. Ya, tinggi bisa 800, 900, 1000, 1100 kan gitu. Akan tapi kalau kita menggunakan molten salt synthesis, patokannya apa tadi? Suhu leleh dari garam. Sehingga suhunya bisa jadi apa? Lebih rendah. Ngerti ya? Jadi lebih rendah. Terus tadi garam itu semacam sebagai medium. Karena dia sebagai medium, maka menjadi istilahnya untuk homogenitas menjadi jauh lebih mudah. Karena dia tidak, kalau padatan itu kan nempel sama nempel saja kan nggak bergerak kan. Tapi kalau misalkan itu adalah leleh, ya kayak liquid, garam yang liquid, maka itu bisa meningkatkan apa? Homogenitas. Ya. Terus yang namanya garam itu juga nanti akan menyediakan sebagai tempat untuk tumbuhnya dari suatu partikel, maka kita nanti akan apa? Kita bisa mengontrol bentuk, ukuran, dan yang utamanya kita akan bisa mencegah penggumpalan-penggumpalan. Walaupun ya dalam prakteknya tadi kadang-kadang masih saja ada ditemukan apa? Penggumpalan-penggumpalan. Ya tadi saya katakan kadang-kadang kalau tangannya dingin ya itu bagus itu hasilnya ya, tangannya dingin-dingin itu ya. Nah, ngerti ya? Oke. Dan ini adalah kelebihan dari metode lelehan garam. Ini kelebihannya. Ingat ya, ini adalah kelebihannya. Ini diingat-ingat. Nanti kadang-kadang kalau ujian kadang-kadang nggak bisa juga itu. Ya. Ya, pertama tadi metode ini adalah apa? Sederhana. Tadi kan kamu bisa bayangkan ya, metodenya kan sederhana. Coba kamu belajar terkait dengan hidrotermal, belajar terkait dengan apa namanya sol gel, atau belajar kamu misalkan atau sintesis senyawa organik yang sintesis senyawa-senyawa koordinasi kamu lihat itu ya atau kamu sudah praktikum itu mereaksikan A plus B sampai menjadi bentuk itu kan rumit. Tapi kalau metode ini sangat apa? Sederhana, murah karena tadi kita hanya prekursor itu garamnya juga NaCl KCl itu murah sekali dibandingkan dengan chemical-chemical yang lain. Dan ini tidak menghasilkan apa? Limbah. Ya, coba kamu lihat ya, atau bandingkan dengan metode-metode yang lain, itu pasti ada limbahnya. Ini nggak ada limbahnya. Garam itu istilahnya bisa dilepas di alam atau dibuang di alam dengan aman sebenarnya, nggak ada masalah. Garam itu, ya, nggak ada masalah, ya. Nah, jadi kan hanya menghasilkan apa? Limbah garam, ya. Kamu limbah garam NaCl itu kan nggak ada masalah kan? KCl itu kan garam dapur, nggak ada masalah sama sekali kan gitu, ya. Terus yang berikutnya memerlukan suhu yang lebih
rendah. Ingat, jadi parameter utama suhu yang kita gunakan itu adalah apa? Suhu leleh dari apa? Si garam. Ingat, ya, suhu leleh dari si garam. Berarti apa? Kita butuh suhu yang lebih rendah. Kalau suhu yang lebih rendah berarti maknanya apa? Lebih ekonomis, otomatis. Ya. Jadi kamu bayangkan kalau kamu pakai furnace, furnace itu berapa watt coba? 3000 watt. Ya, 3000 watt. Kalau semakin tinggi suhu, ya pasti energinya semakin apa? Besar. Semakin rendah, maka energinya semakin rendah, berarti dia semakin apa? Ekonomis. Terus berikutnya, yang namanya garam, lelehan garam ini, dia akan apa? Dia mempunyai kemampuan untuk mengontrol bentuk dan ukuran. Jadi bentuk dan ukurannya bisa kita apakan? Kita kontrol. Ya. Oke, selanjutkan. Nah, ini adalah ada ilustrasi sederhana terkait dengan metode lelehan garam. Ya, bagaimana lelehan garam itu terjadi ya, atau membentuk suatu produk. Coba kita lihat di sini. Ya. Ini adalah oksida. Oksida itu maksudnya apa? Itu prekursor. Ya, jadi prekursor-prekursornya itu adalah apa? Yang warna putih-putih ini. Terus ada apa? Salt. Salt itu adalah apa? Garam. Yang warna hitam-hitam ini. Terus yang berikutnya, tatkala kita panaskan, ya kita panaskan, maka patokannya adalah apa? Tadi leleh garam. Apakah prekursornya itu harus leleh? Tidak boleh. Ingat. Makanya suhu ini sangat penting kita cek, ya suhu ini. Ya, nah, makanya kita lebih senang menggunakan garam campuran NaCl KCl. Kenapa? Karena titik leleh KCl NaCl itu hanya sekitar 650 atau 670-an lah. Dan itu prekursor-prekursornya belum sampai apa? Leleh. Kalau hanya menggunakan NaCl itu sekitar 820, otomatis prekursor yang nanti kamu gunakan terutama adalah bismut oksida Be2O3 itu sudah leleh. Karena seingat saya Be2O3 itu titik lelehnya sekitar 780-an atau berapa itu saya lupa. Ya. Tetapi kalau dalam kita menggunakan garam campuran, maka kita hanya butuh suhu KCl NaCl ya 670. Artinya prekursor-prekursornya belum sampai apa? Leleh. Kalau kita lihat ilustrasi di sini, yang leleh hanya apa? Garam. Ingat ya, yang leleh hanya garam. Nah, nanti garam ini akan leleh sehingga warna hitam itu nanti akan menyebar kayak begini. Arti ya? Akhirnya prekursornya di sini, yang oksida logam di sini, yang warna putih, itu bisa saling bertumbukan satu dengan yang lainnya. Artinya bertumbukan itu apa? Bereaksi satu dengan yang lainnya. Nah, nanti kalau kita ingat teori reaksi kimia atau dinamika kimia, maka akan terjadi peristiwa apa? Ya, peristiwa ini apa namanya difusi antara kation dan anion. Karena reaksinya adalah reaksi ionik. Ya, kalau reaksi ionik, maka peristiwanya adalah apa? Difusi kation dan anion. Artinya bereaksi satu dengan yang lain. Setelah dia bereaksi, maka dia akan membentuk apa? Bibit-bibit kristal yang kecil-kecil itu. Akhirnya nanti kalau ini suhunya agak lama, ya waktunya lama, otomatis kristal-kristal ini nanti akan tumbuh, 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 akhirnya menjadi partikel yang besar-besar ini kayak di sini adalah apa? Kotak-kotak di sini, ya. Sehingga nanti sebenarnya apa namanya proses pertumbuhan partikelnya atau reaksinya, kalau kita lihat dari reaksi itu sebenarnya ada dua tahap ya. Yang pertama adalah tahap apa namanya tahap nukleasi. Nukleasi itu adalah munculnya bibit-bibit kristal. Yang berikutnya adalah apa? Kristal growth. Ya, kristal growth itu apa? Tumbuhnya partikel-partikel. Kalau nukleasi itu bibit-bibitnya itu tumbuh kan gitu. Tapi kalau kristal growth, bibit itu tumbuh menjadi membesar, membesar, membesar. Ya, jadi ada dua tahapan itu. Ya, makanya kalau nukleasinya itu sangat cepat, maka yang akan dihasilkan bagaimana? Ya bibit kristal yang banyak sehingga partikelnya ukurannya kecil-kecil. Tetapi kalau kristal growth-nya itu adalah besar, maka kita akan mendapatkan partikel yang besar-besar besar-besar gitu. Ya. Nah, itu adalah ada apa namanya? Dua pilihan di situ. Nah, bagaimana mengaturnya ya? Ngaturnya kadang-kadang orang mencari-cari parameter-parameter yang ada dalam
molten salt di sini untuk ya ngatur-ngatur ya kayak trial and error. Tapi setelah itu kan ada polanya kan yang nanti bisa kita pakai untuk riset selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ini dicatat ya, ingat dicatat. Nanti kalau nggak catat kamu waktu ujian nggak bisa itu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga sama, ya, sama. Ya, sama ya. Jadi tahap pertama kita campur. Jadi nanti kalau kamu bekerja ya nyampur-nyampur dulu antara prekursor dengan garam. Setelah itu kita panaskan. Ingat, patokannya adalah apa? Titik leleh dari apa? Garam. Ya, garam ini nanti meleleh. Tapi ingat, coba warna putih tidak leleh. Ingat ya. Berarti tidak boleh leleh memang. Kan gitu ya. Setelah itu nanti akan muncul tahap nukleasi. Munculnya apa? Ya kayak gini, bibit-bibit kristal. Setelah itu bibit-bibit kristal itu nanti akan tumbuh, akan tumbuh, akan tumbuh. Dengan adanya medium, maka pertumbuhannya ya menjadi jauh lebih baik kayak begini. Nah, karena dia ada medium di sini, jadi bisa menyebar kayak begini. Dengan adanya menyebar begini, maka ini bisa mencegah yang namanya adalah apa? Aglomerasi, penggumpalan. Ya, kalau dalam solid state reaction, maka penggumpalan ini tidak bisa kita hindari. Ya, ingat ya, kalau dalam solid state reaction, penggumpalan ini tidak bisa kita hindari. Sehingga kalau kamu menggunakan solid state reaction, maka ya kecenderungannya akan mendapatkan apa? Partikel yang teraglomerasi. Oke, bentar. Ngerti ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini nanti kalau untuk partikel ya. Nah, eh, jadi nanti yang nanti akan kita apa namanya? Kita sintesis itu adalah partikel yang golongannya adalah golongan senyawa aurifilius. Ingat, ya saya biasanya yang saya pakai adalah senyawa golongan apa? Aurifilius. Ya. Dan morfologi atau bentuk partikel dari senyawa aurifilius itu sangat khas sekali, yaitu adalah apa? Plate-like. Plate itu kayak lempeng, like itu seperti. Jadi seperti lempeng, kotak-kotak, kotak-kotak begitu. Ya, lempeng. Ya. Jadi modelnya bagaimana? Ya kayak semacam ini. Nah, ini adalah prekursornya. Nanti akan bereaksi satu dengan yang lain. Maka ini adalah tahap nukleasinya. Nah, nanti tahap nukleasinya ini nanti dia akan mengalami penataan satu dengan yang lain. Nata, akhirnya natanya menjadi begini. Ya, nata. Jadi kalau ini kan kristalnya kan satu, 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 satu semuanya. Ya, ini kristalnya satu. Lah, nanti antara kristal satu dengan yang lain itu akan nata membentuk apa? Ya, bentuk kayak begini. Terus yang berikutnya, ya akhirnya kristal yang satunya akan tumbuh atau nempel di permukaannya seterusnya, terusnya, terusnya. Nah, nanti jalurnya ada beberapa jalur, ya, yang itu nanti akan berpengaruh terhadap apa? Ya, hasil yang diperoleh, ya. Jalurnya kayak gini, misalkan dia tumbuh begini, tetapi dia tidak selesai benar, maka timbullah partikel yang kayak gini. Ini ada partikelnya ini, terusnya ada numpuk-numpuk di sini. Kan gitu ya. Tetapi kalau misalkan tumbuhnya menjadi sempurna, kayak begini, akibatnya kita mendapatkan ini. Ini adalah jalur-jalurnya. Kalau misalkan cuma begini, nah kita dapatkan jalur semacam ini. Jadi itu adalah ilustrasi secara sederhana bagaimana pertumbuhan partikel morfologi partikel dari senyawa golongan Arvilius yang nanti banyak yang nanti akan kamu pakai dan ini apa namanya eh, apa itu sangat khas sekali ya, sangat khas sekali. Dan nanti kalau kamu sintesis pasti akan menggunakan senyawa dengan bentuk semacam ini. Oke, selanjutkan karena waktunya sudah mau habis. Oke, jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi metode molten salt synthesis. Pertama, suhu. Ingat ya, suhu. Semakin tinggi suhu, maka laju difusi akan semakin cepat. Kenapa? Karena tadi ada energi yang sangat besar sekali. Sehingga kira-kira nanti partikel yang morfologi partikel yang diperoleh kira-kira bagus atau tidak? Ya, tidak. Tadi saya katakan terlampau cepat itu tadi bentuknya menjadi
ya kadang-kadang tidak seragam, ya terlalu cepat. Ya kayak kayak kamu masak lah, masak kira-kira bagusan api kecil atau api yang apa namanya tinggi, pasti api yang kecil kan. Kalau api yang besar itu pastinya kan semuanya kan langsung jadi tiba-tiba blek 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 blek. Nah, itu jadi nggak karuan kan gitu. Sederhananya begitu. Ya, makanya tadi kita menggunakan apa? Kita gunakan yang namanya adalah apa? Garam campuran karena kita bisa mendapatkan suhu yang lebih rendah. Terus yang berikutnya adalah waktu reaksi. Ya, karena tadi kamu semakin lama kan tumbuh terus, tumbuh terus kan? Kan gitu. Semakin lama ya pasti energinya semakin banyak, otomatis partikelnya akan membesar, membesar, membesar. Tetapi dalam laboratorium kita tadi kan tidak ada ceritanya kamu nginep di lab kan gitu. Kalau zaman-zaman dulu itu ada itu kakak kelasmu itu sebelum COVID itu kadang ada juga yang lab itu sampai tidur-tidur di lab. Tapi setelah COVID itu kan tidak ada dan cenderung tidak diizinkan ya. Izinnya harus izin sana sini dan seterusnya boleh agak ribet ya. Makanya kita berdamai dengan itu. Akhirnya waktu reaksi di lab itu biasanya kalau saya ya 6 jam saja. Selama apa jam kerja, artinya kamu tidak perlu nginap-nginap. Kalau kakak kelasmu itu kadang-kadang nginap-nginap itu dulu sebelum COVID ya, sebelum COVID. Kalau saya dulu waktu sekolah ya bisa ya bisa 2 hari, 3 hari kan gitu. Tapi ya kita hanya 6 jam supaya berdamai dengan keadaan lab kan gitu. Ya. Terus ada namanya adalah rasio garam yang digunakan. Jumlahnya ya tadi semakin banyak ya sebenarnya mediumnya semakin melimpah dan itu ya bagus sebenarnya. Kalau semakin sedikit, semakin kental itu jelek. Tetapi kita menggunakan moderatnya dengan apa? 1:7. Terus laju kenaikan dan penurunan suhu. Tadi ya, kayak logika tiba-tiba kamu masak, tiba-tiba langsung pakai panas gitu kan jelek hasilnya. Maka kita harus menggunakan laju kenaikan dan penurunan suhu yang pelan-pelan supaya apa? Hasilnya menjadi bagus. Ya, jadi ini adalah faktor-faktor yang nanti akan berpengaruh terhadap metode lelehan garam ini. Oke, ya. Jadi ini contoh pengaruh suhu ya. Suhu saja kita lihat ya. Nah, ini apa istilahnya sama ya. Nah, jadi kalau misalkan suhunya rendah, kita bisa mendapatkan ini nanorod ya. Rod itu apa jarum ya. Nano berarti ukurannya kecil-kecil. Tetapi kalau misalkan suhunya tinggi, maka ya kita mendapatkan ya spheric, spheric ya. Spher itu bulat-bulat bulat ya. Ini adalah contoh pengaruh suhu. Nah, ini juga suhu. Maka suhu itu menjadi penting ya, suhu itu ya. Oke. Nah, ini juga ini contoh kontrol kondisi. Ini adalah prekursornya. Ya, jadi prekursor itu juga berpengaruh. Karena prekursor itu nanti akan berpengaruh terhadap apa ya tadi. Dia mempunyai viskositas yang berbeda-beda terhadap si garamnya tadi. Jadi memang nanti akan berpengaruh. Cuma saya kadang-kadang nggak terlalu apa fokus di sini karena nanti prekursornya semuanya sama. Ya. Nah, jenis garam ya. Ya, ini adalah milik kakak kelasmu itu meneliti jenis garam ya. Garam yang berbeda-beda itu nanti akan pasti berpengaruh. Tapi setelah sekian banyak kakak kelasmu, maka saya agaknya apa mendapatkan istilahnya defaultnya. Defaultnya apa ya tadi NaCl sama KCl saja sudah itu karena suhunya menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan garam tunggal. Ya, nah ini juga suhu ya terlampau tinggi. Sekali lagi kalau terlampau tinggi kayak begini, ya hasilnya. Nah ini suhunya tinggi sekali. Kenapa suhunya kita ini tinggi? Karena tadi menggunakan NaCl. NaCl itu titik lelehnya tinggi, ya. Jadi ya pasti apa namanya kita dapatkan begini. Loh Pak, kok ini dapat begini ya? Ini suhunya mungkin garamnya belum leleh, kan gitu ya. Karena leleh suhu NaCl itu sekitar 820-an, tapi begitu leleh di suhu yang tinggi begini hasilnya udah tumbuh begini. Tidak ada aglomerasinya menjadi sedikit, ya. Ini juga pengaruh prekursor ya tadi ya. Prekursor itu nanti hubungannya dengan bagaimana dia viskositas. Viskositas itu kayak dia apa ya mudah tadi bergerak dalam si medium garam tadi ya. Nah itu pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda ya. Nah termasuk ini ya dan seterusnya. Oke, ini kayaknya ini mungkin ini ada apa kemarin saya apa namanya
diskusi ya dengan Bu siapa namanya Bu uh, Susi, makanya kayaknya mungkin akan ada sedikit pergantian judul. Mungkin ada dua judul yang saya minta untuk nanti berubah ya, karena ini topiknya agak baru, tapi sebenarnya sih topiknya hampir mirip dengan apa namanya miliknya Bu Susi, cuma materialnya saja yang menggunakan material yang biasanya saya pakai. Makanya nanti dua orang dari sini tolong untuk bisa apa namanya merubah judul ya. Tapi tadi tenang, nggak terlalu sulit kok ini. Jadi sintesnya sama, cuma ujinya itu nanti agak berbeda sebentar. Jadi ujinya yang agak berbeda, ntar saya share. Tolong nanti yang apa bersepakat siapa yang nanti akan berubah topik ya. Nah, jadi nih, jadi tetap nanti apa namanya senyawanya sama ya, kecuali yang katalis CaTO3 ini ya. Nah, jadi mungkin ada dua orang yang nanti agak berubah judul ya. Nanti yang pertama yang terserah ya nanti sekalian berunding G4T3O12. Yang satunya adalah nanti berubah untuk bekerja di kalsium titanat dan nanti kita ujikan sebagai katalis ya. Sebagai biodiesel nanti desain penelitiannya hampir mirip dengan anak bimbingannya Bu Susi dan nanti akan kita uji menggunakan reaktor yang ada di Bu Susi itu ya. Nah, jadi nggak terlalu apa, nggak sulit juga, hanya uji aplikasinya saja yang berbeda. Jadi tolong mungkin agak apa direvisi ya, mungkin ada yang dua anak saya minta untuk berubah judul di sini. Ya, oke mungkin itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi hari Kamis malam ya. Ada pertanyaan sebelum habis ini? Ini Pak, kemarin kan sama teman-teman sudah dibagi untuk setiap senyawanya. Berarti ini untuk yang kedapatan ini berbeda dari yang sebelumnya ya Pak untuk materialnya. Iya, ini kan ada senyawa yang kemarin kan ada yang juga senyawa ini. Kalau yang baru benar-benar baru CaTO3 gitu. Makanya coba bersepakat saja, mungkin ada dua anak yang geser ke judul ini. Ya, ya. Oke, Nah, nanti tetap saya akan menjelaskan, berarti nanti akan saya jelaskan dua hal juga ini. Tapi topiknya sebenarnya hampir mirip, Kak, sama-sama katalis kan. Gitu. Oke, kurang 1 menit ada pertanyaan. Tolong ya, nanti dua anak geser ke judul ini. Tolong bersepakat. Ini waktunya kurang 1 menit. baik.